Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Padepokan Gaul yang budiman dimanapun Anda berada, baik di Nusantara ataupun yang sedang di luar negeri. Semoga saja tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan lebih-lebih akan mendapatkan sebuah kepahaman, di mana kepahaman ini nantinya yang akan mendorong para pemirsa yang menyimak untuk menjalankan daripada kewajiban-kewajibannya. Dan semoga saja diberikan kesadaran bahwasanya sebagai seorang manusia itu perlunya menjalankan hal seperti apa dan meninggalkan larangan-larangan seperti apa. Dan terima kasih banyak atas segala support, dukungan, atensi, atau apapun yang sudah Anda berikan kepada tim channel Padepokan Gaul. Semoga saja apa yang Anda lakukan itu nantinya akan dicatat oleh Allah sebagai amal baik dan kembali berdampak baik bagi kehidupan Anda masing-masing. Dan bagi pemirsa yang masih memiliki banyak masalah mengenai kehidupannya, baik itu pribadinya, rumah tangganya, ataupun gangguan-gangguan yang selama ini mengganggu kehidupannya, semoga saja diberikan solusi pencerahan yang nyata yang nantinya pun akan bisa mudah untuk mengambil hikmah dan pembelajarannya. Dan semoga saja dari hikmahnya pun setelah diambil akan diberikan kesadaran pula akan sebagai tanggung jawabnya seorang manusia itu juga perlunya bagaimana. Dan kebetulan di kesempatan ini, di 2 hari yang lalu kebetulan ada salah satu tamu dari channel Padepokan Gaul dari Kabupaten Sragen, di mana tamu kami adalah seorang manusia yang sering berkecimpung di dunia nyata manusia, di mana tamu kami mengatakan bahwasanya pernah datang kepada orang-orang tertentu, orang pintar lah atau orang yang seolah-olah tahu mengenai hal gaib, di mana dari beberapa pengalamannya, ini ada salah satu pengalaman nyata yang fakta ini pemirsa, yang dimana tamu kita kali ini atau netizen kami ini diberikan sebuah benda, yaitu patung Dewi. Saya menyebutnya patung Dewi. Benda ini sendiri konon katanya benda yang didapat oleh seorang manusia pintar tadi dan bisa digunakan untuk membantu manusia-manusia lain, di antaranya mungkin membantu kewibawaan atau dalam tanda kutip pengasihan. Dan kesempatan ini kita akan coba menguak gaib apa yang menempati di benda patung Dewi ini. Dan mungkin narasi yang tersiar terkabar patung Dewi ini adalah patung sosok Dewi yang terkenal di kisah Nusantara yang mungkin sekarang di alam kayak apakah itu benar juga atau tidak, kita akan cross check sisi gaibnya, diambil hikmahnya, pembelajarannya, dan lebih-lebih nantinya pun akan dirasakan dampak positifnya. Dan mengenai benda-benda apapun sebenarnya sudah sering kami sampaikan di channel Padepokan Gaul. Semoga yang masih menyimpannya semoga segera tersadar dan melakukan tindakan untuk membersihkan dari tempat tinggalnya, dikembalikan ke asal mulanya. Itu harapan kami. Dan di kesempatan ini saya masih ditemani mediator teman saya, yaitu Mas Bayu. Assalamualaikum Mas Bay. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat. Ya, Oke. Siap ya? Bergeser, agak nyerong. Minjem raganya ya Mas. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon dengan sini. Tolong dibantu kunci gaib-gaib di benda ini, di mana benda ini memiliki kekuatan keramat luar biasa. Sallallahu alaihi Muhammad.
efek-efek negatif tubuh mediator yang otomatis menguap bersih, dibersihkan semua ruang-ruang penyusup. Bismillahirrahmanirrahim. Dan izin sang yang nur cahaya neraka. Salah satu makhluk gaib terkuat yang berada dalam sebuah benda patung dewi yang ada di foto yang saya tunjuk ini, yang asli, yang terkuat dari makhluk gaibnya. Saya mohon ketarik tangan kanan saya yang benar-benar asli, penyusup penipu hancur. Jadi yang asli, ketarik ke tangan saya. Masuk. Salam. Kuasai jasad mediator ini. Kuasai total. Kuasai lebih nyaman. Sallallahu alaihi Muhammad. Langsung menyesuaikan dengan tubuh mediator ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Menyesuaikan tambah sesuai. Allah. Terlalu kecil ini. Otomatis jasad mediator ini menjadi besar daripada ruang-ruangnya untuk mediumisasi kali ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Menyesuaikan. Kamu juga disesuaikan. Allah. Energimu disesuaikan, diperkecil. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita suaranya terhubung, bisa diajak bicara bahasa manusia, bahasa Indonesia otomatis. Sallallahu alaihi Muhammad. Nyambung semua. Ada perlu apa kamu? Saya. Manggilku. Kamu golongan apa, dari mana? Saya iblis. Kamu iblis? Ya. Jangan berdusta loh. Tidak. Jangan bohong. Iblis apa jin apa siluman? Tertentu yang bisa mengambil Apa? iblis. Jangan bohong kamu. Kamu iblis dari mana? Dari tempat sebuah benda. Patung ini. Ya. Jujur. Sini sangat tidak nyaman sekali. Kalau kamu tidak jujur, otomatis langsung terpotong-potong tubuhmu. Berapapun lapisan-lapisanmu yang membuat kamu kuat, otomatis dilucuti langsung. Kamu jangan mengancam saya. Tidak. Kamu iblis. Iblis perempuan atau iblis jantan? Ya, jantan. Itu bendanya wujudnya seorang perempuan, Dewi. Kok kamu yang menempati, jujur? Katakan. Saya bisa berubah-ubah. Bisa menjadi perempuan juga? Benar. Coba berubah jadi perempuan otomatis. Oh, iya. Jadi perempuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Suaramu menyesuaikan perempuan. Allah. Saya ini sudah berubah. Menjadi iblis perempuan. Betina. Wih, kalau kamu masuk tubuh teman saya itu kelihatan gemoy. Ingin sekali membuka pakaian teman saya itu, teman saya yang lain. Kenapa tertawa? Manusia itu tidak jauh dari apa yang dia bayangkan. Oh, jadi gitu. Ya, ada sesuatu poinnya juga dari apa yang kamu sampaikan. Ngomong-ngomong, kamu otomatis jadi laki-laki lagi, menyesuaikan. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi laki-laki. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu. Sejak kapan kamu tinggal di sebuah benda ini? Kamu iblis. Kok gak nempati di tempat-tempat yang menyeramkan, menakutkan, atau tempat-tempat yang keramat? Kemana ditempatkan di sebuah benda patung? Dan patung ini patung Dewi sih. Itu ceritanya kayak apa? Zamannya. Sekarang zamannya itu
di tempat-tempat seperti itu. Di benda-benda Ya, yang dimiliki manusia. benda-benda yang dipercaya Oh. akan bisa membantu semua manusia. Lah ngomong-ngomong, asalmu dulu itu asal masuk atau kamu dimasukkan atau memang kamu datang atau bagaimana sih ceritanya? Saya memang datang sendiri. Ke benda itu. Padahal benda itu yang memiliki itu orang-orang pinter loh. Apa orang pinter itu dahulunya itu sedang lelakon, tirakat atau gimana? Itulah dia membuatnya sendiri. Dahulu kala. Dia nggak menemukan di tempat-tempat hutan gitu enggak, jujur loh. Katanya menemukan ini benda dari suatu Itu tempat saat dia yang bertapa. Dulu orang-orang dulu. Oh, jadi awal mulanya ini peninggalan manusia di masa lampau. Benar sekali. Lalu kamu isi dari benda ini. Lalu ditemukan manusia pintar tadi dengan saat dia lelakon. Saya hanya mewujudkannya. Loh, sampai Menampakkan benda itu. sampai mewujud seperti ini. Powermu berapa sih? Mungkin jumlah pasukan di benda patung ini. Katakan. Pasukan-pasukan saya sangat banyak sekali. Berapa jumlahnya? Mungkin 1 juta, 2 juta, triliun atau berapa? Tidak hanya 1 juta, 2 juta. Berapa juta? Saya semuanya yang ada di situ. Ini saja tidak muat. Otomatis jadi muat. Menyesuaikan jadi muat, tambah muat. Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Ini Muhammad. sudah menyesuaikan. Terus, kamu kan sudah masuk di patung ini dengan jumlah berjuta-juta triliun. Kamu bisa membantu manusia apa saja? Banyak sekali. Karena benda ini kan digunakan oleh manusia mungkin hanya untuk disimpan, tapi konon katanya itu manfaatnya itu luar biasa. Daripada aura manusianya itu memancarkan pancaran cahaya, wibawanya itu berlipat-lipat. Sesuai yang dia percaya. Terus? Apalagi apa yang dia dengar dari orang-orang. Itulah semua dukungan-dukungan dari goib-goib maupun yang lainnya bisa bergabung. Itu semuanya bisa membuat seorang Manusia. arwah auranya sangat-sangat pekat. Bisa dikira itu sangat baik. Oh, jadi aura pekatmu itu berubah jadi aura baik. Seolah-olah saat berhadapan dengan manusia nggak tahu. Benar sekali. Terus ini ngomong-ngomong, cara kamu membantu membuat aura pekat dan bahkan bisa berubah jadi aura baik saat di hadapan manusia yang tidak tahu menau, itu kayak apa? Merubah itu. Katakan jujur. Katakan jujur, apa manusia itu perlu merapal-rapalkan bacaan atau enggak perlu tuh, cukup manusia itu yakin saja dengan keyakinannya tadi atau gimana? Itu sudah rahasia dari kami. Saya tidak mau menjawabnya. Memangnya kenapa kok masih rahasia-rahasiaan? Nanti orang yang akan melihat benda itu tidak akan percaya lagi mengenai khasiatnya. Ya. Oh. Tapi kami pun bisa mempunyai cara banyak untuk selalu mempercayai. Oh. Kami pun bisa golongan-golongan seperti kami menutupi akan adanya pembicaraan ini. Ya. Serah saja.
Tapi nggak bisa membawa efek apapun kepada para penonton semuanya. Wallah. Saya sudah menyebarkan itu. Terus ini loh yang mau saya tanyakan. Pada terkhusus orang yang pernah membawa benda ini, kan kemarin datang ke sini, ke tempat ini. Kamu berarti kok datang ke tempat ini juga kemarin? Saya hanya di luar. Kamu nunggu di luar sana? Ya rugi lah. Kok gak ikut masuk sekalian? Saya sudah tahu niatan orang tersebut. Jadi saya tidak akan pernah bisa masuk sini. Dia tidak mau. Akan tetapi kamu bisa-bisanya. Kenapa? Bisa-bisanya tahu. Ya nggak tahu. Nggak tahu saya. Terus ini saat sepulang dari sini itu tiba-tiba tadi mengatakan kepada saya badannya sakit-sakitan. Lalu saya tanya, masih ada benda-bendanya? Masih ada, dikirimlah patung ini. Itu kamu yang bekerja saat bapaknya sampai di rumah itu? Bukan hanya dia yang sakit, apalagi semua badannya. Kami pun juga kesakitan. Kok bisa? Ya, dia sudah memakainya. Saya tidak terima. Memakai apa maksud kamu? Dia datang ke sini hanya menggunakan air ini saja dari sini. Saya tidak mau ada air itu. Apa masalah sama kamu? Bukan hanya masalah. Terus? Semua pasukan-pasukan kami itu separuhnya sudah jadi debu. Astagfirullahaladzim. Jadi gitu. Oke. Terkhusus begini. Sosok ini dulu kamu pernah bantu secara nyata tentang pengasihannya tadi. Kewibawaannya pernah kamu bantu asli itu ya? Benar. Saat bertemu dengan para penjual-penjual sapi, bapak ini kan salah satu usahanya kan di situ. Dia itu sudah terkenal namanya. Itu semuanya dari kami. Jadi kamu bisa membawa nama orang terkenal juga? Ya, dari kewibawaan itulah nama itu menjunjung tinggi. Auranya sangat bagus sekali. Padahal itu tipuan kamu. Benar. Terus ini konon katanya patung ini tuh patung seorang dewi yang agung, yang dewi itu mungkin pernah tinggal di Nusantara atau sekarang ini berada di alam kayangan. Kok malah isinya kenyataannya kamu? Bagaimana? Bisa kamu ceritakan? Apa kamu menyerupai dewi itu yang cantik, yang manis? Saya bisa menyesuaikan menjadi seorang perempuan. Apa kamu tidak mengetahuinya? Logat-logat saya. Saya tidak kasar. Ya setidaknya tahu lah, karena tadi sempat berubah menjadi sosok-sosok iblis betina kan gitu. Cuma kamu berarti menyesuaikan, meniru face daripada seorang mungkin tadi apa namanya, seorang ratu. Benar sekali. Terus setelah kamu pernah membantu bapak ini, netizen kami ini, apa yang kamu dapatkan sebagai makhluk gaib? Itu hanya sedikit. Belum sampai banyak. Saya hanya mengambil sari-sari pati yang ada di tubuh yang membuat dia kesakitan, sama bercekcok dengan keluarganya.
Memang pemirsa, bapaknya mengatakan sama ibunya kemarin tuh sering sekali cekcok, beda pendapat sedikit itu udah hampir berantem terus. Bahkan masalahnya pun nyambung ke anak. Terus Itu langkah-langkah kami. terus ini ya mau saya tanyakan, apakah ada peranan kamu mengenai salah satu anaknya yang sekarang sudah tidak ada? Sudah tidak usah kamu tanyakan yang itu. Kenapa? Saya sudah membantu banyak dia. Hmm, Dia sudah untung. hmm. Kami semua yang ada di situ hanya mengambil satu. Apa satu itu? Roh. Manusianya. Astagfirullahaladzim. Jadi malah ini salah satu faktor. Ini pemirsa, jadi agak berbahaya. Kalau kita sudah terlanjur meyakini benda-benda yang mungkin memiliki keramat luar biasa, dan hal ini juga membuat kita nanti pasti kehilangan iman. Karena apa? Iman kita ke Allah itu udah hilang, geser kepada benda ini, kan gitu. Lalu ini jadinya apa? Salah satu faktornya jika punya keluarga, jika meninggal salah satunya, pun salah satu keluarga tadi, secara hakikatnya ada beberapa rohnya yang mungkin di bawah. Itu berarti ternyata. Iya. Dan ini nggak dipahami banyak orang kalau begitu. Dahulu sudah dipakai dari orang-orang terdahulu. Ada yang memakainya juga. Terus? Tapi saya mengujuk lagi. Dulu terkubur itu benda. Akan tetapi ada seseorang yang menginginkan kekayaan. Oh. Saya mewujudkan benda tersebut, menaikkan. Terlihat terus diambil seseorang. Itu yang ngambil kan dukunnya. Kok kamu nggak ngambil roh dukunnya aja? Itu yang terakhir belakangan saja. Akan mendapatkan lebih banyak lagi jika itu diberikan orang lain. Astagfirullahaladzim. Bukan hanya satu. Jadi yang menerima dari benda-benda keramat itu nanti akan terkena imbas. Walaupun dia nggak tahu menahu gitu. Ya. Fatal sekali bahayanya ini pemirsa. Jadi nanti jika ada orang-orang yang mungkin ingin menitipkan bahasanya dengan bahasa-bahasa lain lah, ingin menitipkan benda tertentunya, ingin memberikannya, ataupun dengan meraih bagaimanapun, satu hal, jangan mudah terpercaya dengan benda-benda seperti ini. Karena apa? Jimat ini kan manusia awam tidak tahu menahu, dan efeknya itu gak kita ketahui, namun dirasakan oleh para anggota keluarga yang menerima dari benda itu. Begitu berarti? Ya. Terserah apa yang kamu bicarakan. Terserah. Kamu lagi-lagi ya perempuan ya. Terserah. Mau kemana? Terserah. Oke. Terus ini sebagai iblis, tatkala kamu mewujud seperti ini, mewujudkan benda ini secara nyata, berarti kamu sampai nanti di tangan berapapun manusia akan tetap berjalan mencari tumbal-tumbal manusia. Masih akan tetap berjalan. Sesuai adanya benda tersebut. Apalagi masih ada banyak yang percaya dengannya. Walaupun tidak orang itu, kami pun bisa pergi sendiri. Ya nanti benda itu dibuang itu gimana? Silakan dibuang. Kami pun bisa datang lagi. Wih, menakut-nakuti gitu. Saya tidak mau menjawabnya. Kenapa? Itu sudah rencana kami. Jikalau itu dibuang,
Ya sudah nggak apa-apa. Sekarang kan kamu sudah sampai sini, kamu asli iblis berarti. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tatasin Kamu gambar jangan patung bagaikan itu. Dewi. Jadi foto yang saya tunjuk ini saya mohon tidak kunci mau. seluruh gaib fasiknya yang masih menempati di tempat ini dan di tempat tinggal yang di foto yang saya tunjuk ini. Kalian pergi. Terikat semuanya. Salam. Saya terbakar. Apa yang kamu ambil dari anggota bagian tubuh keluarga orang yang pernah memiliki benda ini sama Mas keluarkan semuanya, bukan hakmu itu. Jadi seluruh saripati tubuhnya. Assalamualaikum. Keluar. Kamu simpan itu. Pengaruh. Semua otomatis terputus. Assalamualaikum. Pasukanmu yang sudah masuk jasad dari orang-orang keluarga benda ini terakhir kalinya sekarang ini. Jadi area rumahnya buat gangguan-gangguan apapun seluruhnya ketarik-ketan saya. Saya kepanasan. Kamu juga langsung masuk, otomatis ketarik seluruhnya dengan jenis tangan kanan saya. Saya mohon dengan izin, otomatis senjata. Terputus perjanjian gaib yang saya tunjuk ini dengan jasad dari orang-orang anggota keluarga yang pernah memiliki benda ini. Saya mohon sekarang juga terputus dari detik ini sampai semua terputus. Sallallahu Muhammad. Saya tidak mau. Tidak bisa keluar dari tubuh ini. Udah. Lepaskan ikatanku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memancarkan panas. Dah terdekat semuanya dan efek penenduk semuanya dilempar dan efek-efek. Alhamdulillah pemirsa, begitulah mediasi di kesempatan kali ini. Ternyata dari benda ini bukan lagi benda yang memiliki kekuatan magic kecil, namun agak luar biasa. Namun semua itu pasti sudah atas izin dan kehendak Allah. Jadi sebagai manusia nanti pun harapan kami lebih bijak menyikapi tentang benda-benda yang dimilikinya. Karena apa? Jika masih dipercaya dan disimpan, nanti efeknya masih tersambung, terhubung ke keluarga, dan itu pasti negatif. Kalau mungkin tidak percaya bisa dibuktikan. Dan lebih-lebih perlunya sekarang ini bukan menggunakan benda-benda seperti ini, tapi yaitu kita sebagai manusia hanya perlu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu kunci, semoga saja mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu hal yang mungkin kami pesankan, jangan lagi mempercayai ucapan
orang-orang pintar atau siapapun, karena pada dasarnya mereka pun tidak begitu tahu dan mereka pun condong untuk menyesatkan kita sebagai manusia. Kurang lebihnya itu dari kami. Jika banyak kekurangan kesalahan itu karena kesalahan kami, kebodohan kami sebagai manusia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebenaran dan kebaikan, itu bukan dari kami datangnya, semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.